Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurul Askia dengan NPM 21130230333 dari kelas 3A. Di sini saya akan menampilkan video skenario pembelajaran mengenai faktor-faktor penentu laju reaksi untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Sekolah kelas 11. Dengan kompetensi dasar 3.7, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan menentukan orde reaksi berdasarkan data hasil percobaan, serta 4.7, merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi. Materi yang akan dibahas mengenai faktor-faktor penentu laju reaksi, yaitu konsentrasi dan luas permukaan. Berikut indikator pencapaian kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah baik, Ibu. Hadir semua, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran pada hari ini berlangsung dengan baik. Silakan Ketua Kelas memimpin doa. Baik, Ibu. Semua siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum memasuki materi tersebut, apakah ada yang tahu apa itu laju reaksi? Saya, Bu. Laju reaksi adalah kecepatan suatu reaktan bereaksi hingga habis. Baik, jawabannya sudah benar ya. Apa ada yang ingin memberikan jawaban lagi? Saya, Bu. Laju reaksi yaitu seberapa cepat reaksi kimia membentuk sesuatu yang baru. Ya, jawaban dari Desi dan Andi sudah benar ya. Nah, reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan yang efektif antara partikel-partikel zat yang bereaksi. Apa itu tumbukan efektif? Apa ada yang tahu? Saya, Bu. Tumbukan efektif adalah tumbukan yang mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat yang bereaksi. Oke, benar ya. Sekarang kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada yang tahu apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi? Izin menjawab, Bu. Ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Ya, benar sekali, Sinta. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu konsentrasi dan luas permukaan. Ada yang ingin menjelaskan mengenai konsentrasi dan luas permukaan? Izin menjawab, Bu. Konsentrasi menyatakan banyaknya zat yang digunakan dalam suatu reaksi. Ketika suatu zat direaksikan, maka akan terjadi reaksi antar partikelnya. Semakin banyak partikel dalam suatu zat, maka akan semakin banyak partikel yang bertumbukan karena peluang terjadinya tumbukan semakin besar. Kemudian, luas permukaan. Suatu zat akan lebih cepat bereaksi apabila permukaan diperluas dengan cara mengubah bentuk zat padat dari besar menjadi bentuk yang lebih kecil. Ya, benar sekali. Dari penjelasan teman kalian tadi mengenai konsentrasi dan luas permukaan, sekarang coba kalian analisis mengapa kayu yang telah dipotong-potong akan lebih cepat terbakar habis daripada kayu besar yang utuh. Izin menjawab, Bu. Ketika kayu bakar dipotong, maka luas permukaan yang akan terbakar semakin luas, sehingga kayu akan lebih mudah terbakar daripada kayu besar yang utuh. Baik, untuk dapat lebih memahami mengenai faktor konsentrasi dan luas permukaan terhadap laju reaksi, maka kita akan melakukan percobaan sederhana. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok, dan Ibu juga sudah meminta kalian untuk membawa peralatan yang akan digunakan pada percobaan hari ini. Silahkan kalian bergabung pada kelompok masing-masing dan baca panduan percobaan yang sudah Ibu bagikan pada setiap kelompok. Jadi, kita akan melakukan 2 percobaan, yaitu percobaan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi dan percobaan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi.
Langsung saja kita mulai percobaannya ya. Baik, percobaan yang pertama yaitu pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Nah, di sini kita menggunakan 3 buah gelas kosong. Lalu bahannya kita menggunakan garam dan juga air. Baik, langkah yang pertama yaitu masukkan 1 sendok garam ke dalam 3 buah gelas kosong tadi. Kemudian tambahkan air dengan volume yang berbeda. Pada gelas pertama kita tambahkan air sebanyak 60 ml. Kemudian pada gelas kedua kita tambahkan 40 ml air. Dan pada gelas ketiga kita tambahkan 20 ml air. Kemudian pada masing-masing gelas kita aduk dan hitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk melarutkan garam pada tiap masing-masing gelas. Pada gelas pertama yang berisi 1 sendok garam dan 60 ml air, kemudian pada gelas kedua kemudian pada gelas ketiga, kemudian percobaan yang kedua yaitu pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Alat yang kita gunakan yaitu 3 buah gelas kosong, sendok, lalu bahan yang digunakan ada air panas, dan 3 potong gula merah dengan ukuran yang sama, hanya saja dengan bentuk yang berbeda. Pada gula merah untuk gelas pertama itu menggunakan gula merah yang utuh, lalu pada gelas kedua digunakan gula merah dalam bentuk kepingan, dan untuk gelas yang ketiga digunakan gula merah dalam bentuk serbuk. Baik, langkah pertama yaitu masukkan air panas ke dalam 3 buah gelas yang kosong tadi dengan volume yang sama yaitu setengah gelas. Lalu masukkan gula merah yang utuh tadi ke dalam gelas yang berisi air panas, gelas pertama. Kemudian pada gelas kedua dimasukkan gula merah dalam bentuk kepingan. Dan pada gelas ketiga dimasukkan gula merah dalam bentuk serbuk. Lalu aduk gula merah pada masing-masing gelas dan hitung waktu yang dibutuhkan untuk melarutkan gula merah pada masing-masing gelas tersebut. Pada gelas pertama yang berisi gula merah utuh, lalu pada gelas kedua kemudian pada gelas ketiga. Baiklah, percobaan pada hari ini sudah selesai ya. Sekarang silahkan duduk, kembali ke tempat duduk sesuai kelompok, lalu isi pertanyaan yang terdapat pada lembar kerja praktikum masing-masing. Baik, Bu.
Baik, sudah selesai mengerjakan semua ya. Sekarang, Ibu minta satu orang perwakilan kelompok untuk membacakan hasil percobaan yang didapatkan. Untuk percobaan 1, siapa yang ingin membacakan? Desi, Bu. Untuk percobaan 1 pada tabel hasil pengamatan didapatkan hasil sebagai berikut. Pada gelas pertama dibutuhkan waktu 50 detik untuk melarutkan 1 sendok garam dalam 60 ml air. Lalu pada gelas kedua dibutuhkan waktu 1 menit 13 detik untuk melarutkan 1 sendok garam dalam 40 ml air. Dan pada gelas ketiga dibutuhkan waktu 5 menit 51 detik untuk melarutkan 1 sendok garam dalam 20 ml air. Baik, terima kasih Desi. Untuk percobaan 2, siapa yang ingin membacakan hasil percobaannya? Sela, Bu. Pada percobaan 2 didapatkan hasil percobaan sebagai berikut. Pada gelas pertama dibutuhkan waktu 3 menit 21 detik untuk melarutkan gula merah utuh dalam setengah gelas air panas. Pada gelas kedua dibutuhkan waktu 1 menit 17 detik untuk melarutkan gula merah kepingan dalam setengah gelas air panas. Dan pada gelas ketiga dibutuhkan waktu 43 detik untuk melarutkan gula merah serbuk dalam setengah gelas air panas. Baik, terima kasih Sela. Jadi, dari 2 percobaan tadi kita dapat menjawab pertanyaan yang terdapat dalam lembar kerja praktikum. Untuk jawaban nomor 1 dan 2 sudah terjawab ya di awal pembelajaran tadi. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, apa ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Nomor 3, semakin besar konsentrasi zat bereaksi, maka semakin banyak partikel yang bertumbukan, sehingga semakin cepat pula laju reaksinya. Jadi, jika kita ingin mempercepat berlangsungnya suatu reaksi, maka kita harus memperbesar konsentrasi reaksinya. Baik, jawabannya sudah benar ya. Untuk nomor 4, apa ada yang ingin menjawab? Izin menjawab, Bu. Untuk jawaban nomor 4, semakin kecil partikel zat padat, maka semakin besar luas permukaan bidang sentuh antar partikel, dan tumbukan yang terjadi semakin banyak, sehingga menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Baik, benar sekali ya jawaban dari kedua teman kalian. Nah, dari pembelajaran hari ini, apakah sudah paham semua atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Bu. Oke, jika sudah paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Saya, Bu. Jadi, laju reaksi adalah kecepatan suatu reaktan bereaksi hingga habis dalam suatu reaksi. Reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan yang efektif antara partikel-partikel zat yang bereaksi. Tumbukan efektif adalah tumbukan yang mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat yang bereaksi. Terdapat 4 faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Faktor penentu laju reaksi yang kita pelajari hari ini yaitu konsentrasi dan luas permukaan. Semakin besar konsentrasi zat bereaksi, maka semakin banyak partikel yang bertumbukan, sehingga semakin cepat pula laju reaksinya. Semakin besar luas permukaan bidang sentuh antar partikel, maka tumbukan yang terjadi semakin banyak, sehingga menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Baik, terima kasih Desi. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu konsentrasi dan luas permukaan. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.